Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kita selama beberapa minggu ini, kita terus membicarakan dengan topik menikah dengan orang yang sulit, yang membuat kehidupan pernikahan itu tidak bisa dinikmati. Oleh karena hubungan dengan suami atau pasangan yang sulit itu kadang-kadang menyengsarakan kita. Sulit sekali untuk diajak kerjasama. Sulit sekali untuk berkomunikasi dan bernegosiasi, bertukar pikiran. Oleh karena mempunyai pasangan yang sulit. Dan kali ini kita akan membicarakan kesulitan yang juga hadir di dalam banyak suami atau istri. Yaitu jiwa yang namanya eksistensialisme. Itu jiwa yang mempercayai perasaan dan pikirannya sendiri sebagai standar yang benar. Jadi selalu pikiran perasaannya sendiri itu dianggap sebagai standar yang benar. Jadi orang seperti ini, dia sebetulnya sulit sekali mau belajar dari orang lain. Karena merasa dirinya, pikirannya sendiri itu yang paling benar. Perasaannya sendiri itu yang paling bisa dipercaya. Jadi ini sulit sekali untuk menyesuaikan diri, untuk mengalah, tapi bentuknya bukan jas keras kepala atau apa, bukan itu. Oleh karena ini pribadi sebetulnya itu belajar dari kecil entah mengapa. Sehingga dia itu sebetulnya itu sudah membangun akan dunia yang seolah-olah utuh pada dirinya sendiri. Dia hidup dalam pikirannya sendiri. Nah, kalau menjadi ekstrim, ini kadang-kadang menjadi kelainan jiwa. Tapi ini belum ekstrim. Nah, kelainan jiwa itu seperti kalau misalnya anak kecil ada yang sudah menjadi autis. Nah, sehingga dia hidup dalam dunianya sendiri. Dia berpikir dan pikirannya sendiri. Tapi ini sudah menjadi beku. Kalau autis sulit sekali dimasukin. Nah, orang-orang seperti eksistensialis ini sebetulnya ada kemiripannya. Di mana dia punya dunia pikirannya sendiri. Dan dia mempercaya bahwa itu yang bisa dipercaya. Sehingga meskipun lahir dari keluarga Kristen, saya seringkali menjumpai ada orang pemuda atau pemudi yang kemudian merasa, ya aku memang mau percaya kepada Tuhan, tapi aku tidak bisa. Ya, dia mempercayai pikirannya sendiri. Ya aku sebenarnya mau ke gereja, tapi terus terang aku tidak senang di gereja. Jadi untuk apa? Jadi begitu. Jadi ini, meskipun dia itu mempunyai keluarga yang baik, ya orang tua baik. Lalu kadang-kadang kalau pada saat orang tua ulang tahun aja, dia tergantung moodnya. Ya, aku lagi malas untuk ikut datang meskipun itu ulang tahun papaku. Atau dia datang cuma sebentar lalu pulang. Sehingga semua orang heran, ngapain? Dia mengatakan aku lagi bosan. Jadi lebih menuruti perasaannya sendiri. Jadi orang seperti itu, seperti ini, sebetulnya sulit sekali untuk ngalah, untuk memang sengaja menyenangkan dan membahagiakan pasangannya, membahagiakan orang tuanya, sengaja membahagiakan anak istrinya, sulit dia. Jadi dia itu selalu digerakkan itu. Meskipun dia lulusan dari kedokteran misalnya, dan betul-betul dia sudah menjadi dokter, tapi dia tidak mau kerja sebagai dokter. Tapi bukan lalu orang yang tidak mau kerja sebagai dokter sama seperti ini, juga tidak. Tapi yang eksistensialis seperti ini, dia pikirannya, saya pengennya buka restoran. Jadi ngapain menjadi dokter? Saya tidak, sekarang seleranya tidak ke sana. Saya mau buka restoran aja. Waduh, jadi mempunyai pasangan yang seperti ini sulit sekali. Jadi mari kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya tadi Bapak kan mengatakan bahwa orang-orang ini sebetulnya punya pikiran, punya perasaan sendiri, punya standar yang dia juga anggap itu paling benar begitu ya. Lalu sebetulnya apa sih yang membedakan begitu orang-orang ini dengan orang-orang yang kaku, orang-orang yang tadi kita sebutkan itu sebagai orang-orang itu yang mempunyai yang fundamentalistik, orang-orang yang stubborn, keras kepala begitu. Bedanya itu apa, Pak? Begitu. Nah, sebetulnya ini tuh di dalam manifestasinya oleh karena digerakkan oleh spirit yang beda. Jadi kalau fundamentalisme itu biasanya hanya berarah kepada manifestasi pikiran doktrinalnya. Jadi dia itu ke sana. Kaku sehingga gereja doktrin itu aja yang dia mau. Itu fundamentalisme. Tapi kalau orang-orang yang seperti eksistensial ini, itu sebetulnya itu hari ini dia itu pikir A gitu ya. Nanti minggu depan dia perasaannya berubah. Nah, dia percaya dia harus diturutin. Sehingga seluruh keluarga harus ngikut. Seolah begitu. Saya sudah tidak mau teruskan usaha ini. Saya mau tutup aja. Waduh. Padahal ya usahanya tidak jelek-jelek banget begitu. Jadi istrinya menyukai bahwa masih ada gitu pemasukan yang ini dan itu lumayan gitu. Tapi suami itu lebih percaya akan pikirannya sendiri dan dia itu cenderung ya saya mau jalan, saya mau tutup aja. Jadi begitu. Jadi kalau bisa diberikan satu contoh lagi Pak yang lebih konkret, kalau untuk pernikahan-pernikahan yang sederhana begitu ya, orang-orang yang eksistensialis ini tuh seperti apa sih? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang termasuk juga orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang pikirannya itu sulit sekali untuk dibelokkan, orang-orang yang cuma Kadang-kadang memikirkan. orang-orang seperti ini tuh diajak bicara ya enak gitu loh. Dia rasional, tetapi dia kalau jujur, dia selalu mengatakan, "Ma, Pa, kalau aku jujur gitu. Aku juga masih belum percaya kalau ada Tuhan. Jadi jangan paksa aku ke gereja lah." Nah, itu berarti dia bukan anak yang tidak baik, anak yang sombong, tapi dia lebih percaya perasaan dan pikirannya sendiri. Saya menjumpai beberapa orang yang cerita kepada saya, sampai anaknya itu ngomong seperti ini, "Saya mau dibaptis, tapi ingat loh Pak, saya dibaptis hanya untuk menyenangkan Papa. Saya belum bisa percaya." Jadi dia pikir bahwa percaya itu harus sesuai dengan, kalau saya tidak serak banget itu, saya belum. Jadi ini kan sebetulnya apakah bisa dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada pikiran dan perasaannya sendiri ya memang dianggap sebagai dalam tanda kutip aneh. Tapi di pihak lain apa bukan orang yang ada juga positifnya begitu toh Pak? Oh iya, makanya dia jujur. Kebanyakan orang-orang eksistensialis ini jujur. Makanya kalau kita mau perhatikan itu pimpinan pendiri ya kan, soko gurunya eksistensialis itu namanya Soren Kierkegaard. Nah, itu sendiri dia itu pada suatu hari memang sudah jatuh cinta dengan seorang yang namanya Regina Olsen ini. Nah, anak gadis ini dari tidak boleh dari orang tuanya sampai boleh dan akhirnya cinta betul sama Kierkegaard. Tetapi tiba-tiba Kierkegaard memutuskan hubungan. Kenapa? Dia mikir terus. Lalu dia mikir, kalau kamu itu menikah sama saya, kamu kasihan. Oleh karena saya ini orang yang tidak bisa membahagiakan kamu. Dia yakin sekali tidak bisa membahagiakan. Dia betul-betul putusin. Jadi ini sesuatu yang, loh, apanya yang tidak bisa membahagiakan itu bisa dinegosiasikan, mestinya bisa dibicarakan. Tapi bagi tipe orang eksistensialis, dia lebih mempercayai perasaannya. Bahwa saya itu kalau meneruskan, ini kasihan sekali perempuan ini. Saya orang yang tidak bisa membahagiakan dia. Jadi berarti kalau kita itu mau menyederhanakan begitu Pak,
orang-orang ini itu kan termasuk orang-orang yang sulit sekali difahami oleh karena dia itu keras kepala dan dia punya pikirannya sendiri yang tidak bisa difahami oleh orang lain. Padahal ini hadir dalam banyak orang. Kadang-kadang bentuknya, aku tuh memang sudah tidak mencintai kamu. Itu perasaanku. Cuma aku ya kasihan, aku tidak mau menceraikan kamu. Cuma aku tidak mencintai kamu. Nah, orang eksistensialis itu percaya bahwa perasaan yang muncul saat itu ya dia. Pada perasaan manusia kan bisa diubah. Manusia itu bisa belajar untuk love. Jadi berarti apakah ini sama dengan perasaan tidak bisa mencintai tadi? Itu perasaan yang dilebih-lebihkan, perasaan yang dibesar-besarkan sehingga dia Karena itu mundur. Tapi itu muncul sebagai sesuatu yang dominan. Nah, itu dia percaya. Itu apa adanya. Begitu loh. Jadi orang eksistensialis selalu apa adanya. Begitu. Aku sudah bosan sama kamu. Tapi aku tidak akan bercerai, tidak akan tinggalkan, tidak akan main. Cuma aku tidak cinta kamu lagi. Nah, itu saya menjumpai pada beberapa orang itu pribadi yang as if jujur, tapi kejujurannya itu dia itu tidak sadar bahwa kejujurannya itu melukai banyak orang. Lah kalau seperti ini itu hubungannya dengan kalau dia itu adalah anak Tuhan, itu lalu hubungannya itu di mana, Pak? Apakah orang ini itu lalu betul-betul menentang kehadiran dari Itu Roh juga Kudus? tidak. Makanya tadi kan saya katakan sudah ketiga kalinya ini bahwa orang ini kadang-kadang bentuknya ada yang seperti tadi. Sampai hari ini aku masih belum bisa percaya kalau Allah itu ada. Nah, jadi jangan paksa aku ke gereja. Cuma aku juga tidak menentang kamu ke gereja. Cuma jangan paksa aku. Jadi begitu dia. Jawaban itu membuat pasangannya itu merasa sulit banget ini. Jadi kalau kita kembali lagi Pak sebentar begitu ya. Kalau dia mengatakan aku tuh sudah bosan loh. Aku tidak bisa mencintai kamu lagi. Tanpa sadar dia melukai, tapi kan dia juga tidak merasa bahwa dia itu melukai. Itu yang saya maksudkan. Iya. Nah, kalau Dia seperti makanya itu eksistensialis itu orang itu sebetulnya tidak punya filter mengatur atau tidak punya kontrol untuk menata hidup dan perasaan dan pikirannya. Dan dia tuh hidup ngikutin aja. Jadi kalau begitu, apa yang dia katakan itu kan ya kalau dicuekin aja, apalagi kalau dia itu tidak punya filter, kan berarti ngomong ini kan sembarangan begitu Pak. Karena dia menceraikan juga enggak, dia juga enggak, cuma mungkin di dalam kemarahan dia mengatakan aku bosen loh sama kamu. Juga Aku kadang-kadang tidak dalam kemarahan. Ini ada banyak istri yang ngomong dia tidak pernah didekatin suaminya. Lalu pada saat suami ditanya, jawabannya begitu. Dan enak aja. Dan itu kadang-kadang itu mengherankan. Gitu. Oleh karena apa? Orang seperti ini juga tidak berbuat jahat. Gitu. Dan dia itu ya hidup. Tapi apa adanya sudah. Jadi kalau manusia itu kalau mau jujur, memang ada area-area yang tersimpan di alam setengah sadar, apalagi di bawah sadar. Sehingga Dostoyevsky itu kan ngomong, di dalam kedalaman lubuk hati manusia selalu ada rahasia yang dia tidak bisa singkapkan kecuali kepada sahabatnya. Tapi masih ada lagi rahasia lain. Dia bahkan tidak bisa singkapkan pada sahabatnya. Dia hanya bisa singkapkan pada dirinya sendiri. Tapi Dostoyevsky masih mengatakan, tapi masih ada hal yang lain lagi. Yang manusia itu sebenarnya bahkan tidak mampu singkapkan pada dirinya sendiri. Nah, intinya oleh karena dalam jiwa manusia itu ada hal-hal yang tidak baik yang kadang-kadang itu dia pikirkan. Nah, orang eksistensialis itu tidak bisa menyembunyikan ini. Dia tidak mampu ini ya kan mengatur mana yang perlu dikeluarkan, mana yang tidak. Seringkali apa adanya. Udah. Nah, sekarang ini kalau betul seperti itu, kan
kemungkinan besar orang-orang dengan jiwa yang seperti ini, itu kan sebetulnya di dalam ruangan hatinya kan tidak ada lalu kemudian ruang untuk kehadiran Tuhan, untuk kehadiran dari Roh Kudus. Oleh karena apa? Dia semau-maunya sendiri. Pikiran dan perasaannya itu kan yang terus-menerus dilatih, dikatakan seolah-olah itu ngomong itu persis seperti angin lalu begitu. Walaupun dia tahu ataupun tidak tahu, saya juga tidak tahu kalau dia itu melukai hati pasangannya. Ini kan menyengsarakan sekali Dan begitu, Pak. makanya disebutkan menikah dengan orang yang sulit. Nah, banyak sekali orang-orang seniman-seniman yang punya jiwa eksistensialis. Saya tidak mengatakan semua seniman, tapi banyak yang begitu. Oleh karena hidup dalam dunia pikiran yang berbeda. Jadi kalau begitu, bagaimana kita itu bisa menolong, Pak? Bagaimana kita itu lalu kemudian bisa menghadirkan lagi? Ini ada Tuhan loh, tidak boleh kamu Ya, sembarangan. makanya kehadiran Tuhan dan keselamatan itu sebetulnya memang anugerah. Nah, sehingga kita bisa minta kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang seperti ini juga mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kalau betul mengenal dan mengasihi, orang eksistensialis itu betul-betul dia konsisten sekali. Oleh karena apa? Ya itulah yang dia tuh temukan. Tapi kalau dia masih belum merasakan, dia seringkali juga jujur aja. Begitu. Yaitu yang menyebabkan tidak mudah menikah dengan orang seperti ini. Jadi harus seolah-olah masuk di dalam suatu dunia yang aturan mainnya itu lain. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengarkan akan topik ini, menikah dengan orang yang sulit. Dan apakah ada yang di dalam pikiran Anda? Dan kami berharap supaya apa yang kami bicarakan ikut membekali sehingga Anda mempunyai pikiran yang lebih kaya mengenai dunia kompleksnya jiwa manusia ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon dari pelayanan hotline kami. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.